Shalom. Saya Adelia Francisca Melikiana dengan NIM 221411005. Saya Novita Rembon dengan NIM 2214111261. Saya Jessica Manggolo Sirenden dengan NIM 22141141. Saya Marini Patika, NIM 22141139. Melalui video ini kami akan menjelaskan mengenai siklus metode harga pokok dalam perusahaan manufaktur untuk memenuhi tugas Ibu Dwi bin Kanapadang SE MSI mata kuliah akuntansi biaya kelas D. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan untuk perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan hitung, dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pada siklus pembuatan produk itu, yang pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku, di mana siklus produksi ini dimulai dengan pembelian dan penyimpanan bahan baku. Artinya, bahan baku yang akan digunakan di sini dilakukan pembelian terlebih dahulu dan sebelum diproses dilakukan penyimpanan. Yang kedua itu, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Setelah mendapat order atau pesanan, baru dilakukan pengolahan bahan baku menjadi produk sesuai pesanan. Yang ketiga itu, penyimpanan produk jadi dalam gudang. Penyimpanan produk jadi dalam gudang sebelum diserahkan kepada pemesan. Selain siklus pembuatan produk, ada juga siklus biaya. Yang pertama itu, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi, kita bisa menentukan berapa harga pokok bahan baku yang dibeli sesuai dengan standar yang kita inginkan. Kemudian dari bahan baku yang dibeli ini, belum tentu semuanya digunakan dalam proses produksi. Makanya dilakukan penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Dalam proses produksi ini, selain bahan baku juga ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang secara langsung melalui proses produksi. Lalu ada juga biaya overhead pabrik, atau biaya tak langsung, yaitu biaya yang secara tak langsung mempengaruhi proses produksi. Kemudian dari ketiga proses produksi ini langsung dikumpul dalam biaya produksi atau pengumpulan biaya produksi. Selanjutnya, dari biaya produksi ini akan ditentukan harga pokok produk jadi. Jadi, dari total biaya produksi inilah menjadi harga pokok produk jadi, yang selanjutnya menjadi harga pokok penjualan. Karakteristik metode harga pokok pesanan, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Dan yang pertama yaitu proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Nah, di sini maksudnya proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu terjadi ketika ada pesanan. Jadi, perusahaan beroperasi ketika adanya pesanan. Dan yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Artinya, jika pelanggan meminta, contohnya dalam perusahaan furniture, meminta kursinya diberikan hiasan bunga-bunga, berarti kita harus memberikan hiasan atau pernis bunga-bunga sesuai yang pemesan minta. Dan yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Nah, artinya proses produksi yang dilakukan itu benar-benar dilakukan pada saat ketika orang memesan, bukan diproduksi hanya untuk ditaruh di dalam gudang atau disimpan, tapi benar-benar pada saat ada pemesan yang datang untuk memesan dan barulah perusahaan beroperasi, berproduksi untuk membuat suatu produk. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Yang ketiga,
Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung disebut biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Berikut ini adalah contoh penerapannya dalam perusahaan manufaktur. PT Jaya sebuah perusahaan furniture yang perhitungan harga pokok produksinya berdasarkan pesanan. Tanggal 10 September 2021 menerima pesanan dari sebuah kantor untuk membuat rak buku sebanyak 20 unit. Harga per unitnya sebesar 150.000. Pesanan ini diberikan kode pesanan nomor 010 dan akan diambil pemesan tanggal 20 September 2021. A. Pembelian bahan baku secara kredit sebesar 2.500.000, bahan baku yang dipakai dalam proses produksi 1.500.000. C. Tenaga kerja langsung 600, biaya overhead pabrik dibebankan 40% dari biaya tenaga kerja langsung. E. Biaya overhead yang terjadi bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Biaya sewa 160.000, biaya listrik 30.000, biaya penyusutan mesin 80.000, dan biaya tenaga kerja tidak langsung 45.000. Berikut jurnalnya dalam harga pokok pesanan, dimulai dengan pembelian bahan baku, yaitu persediaan bahan baku 2.500.000 di sebelah debit, dan utang usaha 2.500.000 di sebelah kredit. Kedua, pemakaian bahan baku, produk dalam proses, di sebelah kiri yaitu debit 1.500.000, di sebelah kredit persediaan bahan baku 1.500.000. Ketiga, pemakaian tenaga kerja langsung, di sebelah debit produk dalam proses yaitu 600, dan utang gaji di sebelah kredit 600.000. Dan yang keempat, BOP yang dibebankan, produk dalam proses di sebelah debit 40% dikali 600.000. Dan yang E, BOP sesungguhnya, produk dalam proses di sebelah debit 315, dan biaya sewa 160.000 di sebelah kredit, biaya listrik di sebelah kredit 30.000, biaya penyusutan mesin di sebelah kredit 80.000, dan biaya tenaga kerja tidak langsung di sebelah kredit 45.000. Setelah proses produksi selesai, dilakukan pencatatan produk jadi. Persediaan produk jadi di sebelah kredit yaitu 2.340.000. Nah, 2.340.000 ini diambil dari pemakaian bahan baku, pemakaian tenaga kerja langsung, dan BOP yang dibebankan. Jadi didapatkan 2.340.000 di sebelah debit persediaan produk jadi, dan di sebelah kredit produk dalam proses. Kemudian pencatatan harga pokok penjualan itu 2.340.000, kemudian persediaan produk jadi 2.340.000. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa di BOP sesungguhnya produk dalam proses lebih besar daripada BOP yang dibebankan, yang mana BOP sesungguhnya itu 315.000, dan di BOP yang dibebankan terjadi selisih tentunya 75.000. Makanya di jurnal ditulis harga pokok penjualan 75.000 dan selisih BOP-nya 75.000. Kemudian barang yang telah diproduksi diserahkan kepada pemesan kepada pelanggan, yaitu piutang dagang di sebelah debit 3 juta dan penjualan di sebelah kredit 3 juta. 3 juta diambil dari 20 unit dikali 150.000 per unit. Sekian penjelasan kami mengenai siklus metode harga pokok pesanan dalam perusahaan manufaktur. Terima kasih.